Untuk hari ini kita mulai acara BIMTEK ITAT bersama tampil dengan tema pengenalan API Application Programming Interface bagi pemula. Untuk narasumbernya kita kedatangan 3 narasumber. Yang pertama ada Bapak Nanang Fatorozi, lalu ada Mas Bagus Eka Prasetyo, lalu ada Mas Firdaus Alamhudi. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Pak Nanang, hari ini kita diskusi apa saja sih Pak? Kalau boleh tahu. Oke, tes suara saya dengar ya? Cek suara. Ya, terdengar Pak. Pak Nanang, suaranya off. Oke, cek. Baik. Jadi rencana selama 5 hari ini kita sebenarnya pengen agar nanti kita bisa membantu Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang sudah ikut pada kegiatan ini. Harapannya kalau misalnya memang Bapak Ibu berencana untuk mengembangkan aplikasi, harapannya ya sampai Bapak Ibu atau saudara bisa mengembangkan aplikasi. Ya sesederhana mungkin. Pada intinya yang ingin mengembangkan aplikasi sampai bisa mengembangkan aplikasi, atau kalau misalnya cuma pengen tahu apa itu API, kemudian cara menggunakannya bagaimana, itu juga nanti teman-teman bisa paham seperti itu. Jadi mulai dari saya cek di kuesioner ini tadi kayaknya sudah pada paham PHP misalnya, jadi mungkin tinggal mengikuti saja karena saya kira, atau nanti kalau misalnya ada yang perlu untuk diberikan penjelasan atau pemahaman bagaimana install PHP-nya sekalipun, mungkin nanti bisa kita bantu. Seperti itu barangkali Mbak. Jadi harapannya nanti kalau bisa sih teman-teman sampai bisa mengembangkan aplikasi. Entah itu sesuai dengan contoh yang nanti kita berikan, atau sesuai rencana teman-teman sendiri begitu. Gitu Mbak Nadia. Terima kasih Pak Nanang. Untuk semua peserta jangan lupa untuk mengisi kuesioner pada chat bersama, dan catatan bersama juga sudah ada. Lalu untuk masuk grup WA, jangan lupa kita bisa diskusi setiap hari di luar jam BIMTEK, kita bisa diskusikan di grup WA. Untuk selanjutnya kita masuk ke acara utama yaitu diskusi mengenai pengenalan API Application Programming Interface bagi pemula. Untuk yang pertama bisa dimulai dari Mas Firdaus. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nadia. Perkenalkan, nama saya Firdaus Alamhudi. Nah, di sini kita akan membahas tentang cara menginstal PHP-nya. Misalnya di sini kita sebagai contoh, misalnya menggunakan SAM, ya. Bentar. Kemudian teman-teman bisa running SAM-nya. Nah, di sini SAM-nya sudah jalan. Di sini saya menggunakan OS X ya, OS X dengan PHP versi 7.4.
Setelah itu teman-teman dapat mendownload template-nya melalui link tersebut. Nih, sudah saya sediakan linknya. Ini kemarin sudah di-share ya. Ini untuk link download template-nya. Langsung bisa. Sudah saya kirim melalui chat pribadi, melalui chat untuk link download template-nya. Nah, di sini untuk download template-nya, dan di sini untuk langsung musik Google-nya. Setelah sudah, kemudian teman-teman langsung ini install Composer di Google-nya. Untuk install Composer, Bentar Mas Firdaus. iya Pak. Mungkin perlu saya beri introduction dulu ya. Jadi ini nanti kalau misalnya kemarin teman-teman sudah ikut di acara yang hari Sabtu kemarin, ini studi kasusnya masih sama. Jadi kita mengembangkan aplikasi semacam music player basisnya web pakai PHP begitu. Jadi di sini kita menggunakan SAM, yang mana itu di sana ada banyak aplikasi yang akan kita gunakan, antara lain Apache, kemudian ya mungkin itu aja Apache sama PHP-nya yang kita gunakan. Nah, nanti yang kita kembangkan adalah aplikasi untuk player music, untuk mengelola playlist dan seterusnya, yang mana itu nanti akan terhubung ke aplikasi Deezer. Jadi Deezer ini bisa juga teman-teman install atau bisa dibuka dari deezer.com gitu, ada aplikasinya. Di mana itu adalah aplikasi player musik gitu, seperti kayak Spotify juga. Nah, cuman dia memiliki API yang bisa kita manfaatkan, oke ya. Jadi itu sekedar pengantar dari saya. Monggo Mas Firdaus. Jadi nanti tadi sudah disediakan template aplikasinya, tinggal nanti dimodifikasi begitu ceritanya. Jadi tinggal Bapak, Ibu atau saudara, teman-teman download template-nya, sudah ada tampilannya dan seterusnya seperti yang kemarin itu. Nah, nanti tinggal dimodifikasi ditambah dengan kode-kode tertentu. Ini saya lihat hampir semuanya juga paham PHP begitu ya. Jadi atau ada yang lain juga. Nah, nanti kalau misalnya ada yang selain PHP, monggo bisa diskusi. Ada yang Java, ada yang Flutter gitu. Oke. Nah, untuk studi kasus ini kita menggunakan PHP kebetulan. Jadi nanti yang selain PHP bisa didiskusikan lebih lanjut nanti atau di kesempatan yang lain ya. Oke, begitu. Silakan dilanjut Mas Firdaus. Ya Pak, terima kasih Pak Nanang. Ya, seperti yang dikatakan Pak Nanang tadi, kita di sini membuat dengan API dengan Deezer ya, dengan Deezer membuat sampel musik dengan Deezer. Teman-teman bisa download template-nya yang tadi yang sudah saya berikan linknya melalui di chat publik itu. Setelah teman-teman download, teman-teman bisa menggunakan SAM ya, menggunakan SAM untuk web servernya. Ini ada Windows, Linux, juga ada OS X. Setelah teman-teman mau pakai yang mana. Selanjutnya teman-teman dapat ini login ke Deezer-nya dulu. Nah, teman-teman masuk ke redirect login Deezer, developer.deezer.com/login direct/API. Kemudian teman-teman login. Nah, di sini kita dapat login menggunakan Google. Jadi saya contohkan menggunakan Google. Nah, di sini kita sudah login. Kemudian teman-teman dapat membuat aplikasi ya. Di sini ada My APPS. Nah, kemudian create new application.
Nah, selanjutnya di sini saya memberi nama musik misalnya. Kemudian domainnya, nah domainnya ini ngikutin ini. Kalau sampel musik /redirect.php. Nah, setelah sudah di sini deskripsinya harus, maksudnya tidak boleh kosong ya, deskripsinya harus ada isinya. Misalnya I like music. Selanjutnya kita membuat create. Nah, di sini kita dapat ID ya, dapat ID dan juga dapat secret key. Kemudian setelah teman-teman sudah download template-nya tadi, kemudian di sini teman-teman disuruh ini apa namanya? Ini menggunakan Google. Menggunakan Google ini adalah library ya, library di PHP bisa. Nah, di sini teman-teman ketika sudah install PHP, teman-teman sudah install Composer, di sini tinggal require Google-nya. Masuk ke ini. Jangan lupa pathnya ini tuh diarahkan ke sampel musiknya ya. Pathnya ini. Path PHP-nya. Misalnya gini. Nah, di sini kita masuk ke SAM, docs, kemudian sampel musik. Ya. Nah, setelah itu baru di require Google-nya. Nah, setelah sudah, baru teman-teman dapat membuka aplikasi dengan mengetikkan localhost sampel musik. Nah, seperti ini. Setelah itu untuk mendapatkan token, teman-teman masuk ke sebelah pojok kanan atas. Di sini ada token. Teman klik. Nah, di sini ada app ID-nya. Kemudian app ID-nya diambil dari sini. Ya, kita copy dan masukkan app ID. Nah, di sini kemudian kita klik lanjutkan. Kan kita sudah login ya. Kita sudah login. Lanjutkan. Nah, setelah itu baru kita copy secret key-nya. Masukkan secret key, masuk. Dan di sini kita mendapat tokennya, akses token. Nah, setelah itu kita kembali ke template kita tadi yang sudah teman-teman download. Kita masuk ke token, di sini ada token. Ya. Kemudian kita copy di sini tokennya. Setelah sudah, baru kembali lagi ke musiknya. Nah, itu untuk cara konfigurasi Deezer dan juga penginstalan PHP melalui SAM. Dan teman-teman setelah itu penginstalan ini Google-nya, Google. Nah, setelah itu semua baru teman-teman bisa ini daftar di Deezer-nya. Deezer-nya yang tadi sudah yang tadi saya contohkan di misalnya ini tadi My Music ya. Teman-teman di sini dapat melakukan pencarian ya. Misalnya Taylor Swift ya. Saya cari. Nah, di sini akan muncul ini menggunakan API di sini. Di sini ada dokumentasi di sini sudah ada. Nah, di sini. Nah, di sini untuk Deezer-nya nah, ketika kita menggunakan Google ya, Google itu sudah disediakan. Jadi ketika kita mengambil data dari Google itu seperti ini nanti. Jadi ini langsung get aja, get TTPS, langsung search nama di sini kita men-search nama dari mencari musiknya ya, mencari musik. Kita berikan nama musik.
Sini kita dapat Vardam ya. Sebagai contoh. Oh iya, di YouTube-nya sudah ada tutorial. Tadi kemarin apa sudah dibuka tutorialnya? Kemarin di YouTube-nya, kemarin linknya boleh dikirim lagi Mas Bagus? Sudah dikirim linknya? Ya, itu adalah link untuk tutorialnya mulai dari awal sampai dengan akhir. Teman-teman bisa buka. Nah, di sini terdapat konfigurasi. Yang pertama terdapat preview projectnya, terus kemudian ada konfigurasi, juga ada halaman home dan juga ada halaman playlist. Setelah itu ada halaman tracknya. Jadi di sini yang tadi ada home ya, kemudian playlist. Nah, di playlist ini nanti dimasukkan masuk ke playlistnya. Jadi ini ada tracknya, musiknya, sampel musiknya. Jadi ini ada playlist yang sudah saya tambahkan sebelumnya. Untuk menambah playlist juga tinggal tambah sini. Kita masukkan title, misalnya titelnya playlist baru. Submit, muncul di sini playlist baru. Ya, untuk nambah musik di dalam playlistnya kita cukup masuk ke sini. Ya, kemudian sebentar, kita copy dulu lagunya beberapa, misalnya kita memasukkan lagunya Taylor Swift tadi. Nah, kita copy saja di sini. Copy link address. Tambah, dimasukkan di sini dan di submit. Nah, di sini musiknya sudah ada di playlist kita yang barusan dan dapat di preview ya. Nah, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan sama Mas Bagus untuk penjelasan yang lain. Saya dari Mas Bagus, saya persilakan Mas Bagus. Tes. Masuk. Baik, terima kasih atas waktunya. Sini saya akan menjelaskan tentang desa tadi yang sudah di preview. Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih ke teknisnya atau lebih ke kodenya. Di sini teman-teman sudah sampai mengikuti yang install Composer sama SAM atau sudah membuat app dari dasarnya. Bisa chat di public chat. Kalau sudah, saya lanjutkan untuk penjelasan codingnya.
Bagaimana teman-teman? Lanjut dulu aja barangkali Mas Bagus, tapi pelan-pelan ya, jangan cepat-cepat. Baik. Tadi sudah pada create APPS-nya, pada ini sampel musiknya ini yang dijelaskan sama Mas Firdaus tadi, application ID sama script key ini itu digunakan untuk mendapatkan. Di sini juga token juga sudah dijelaskan sama Pak Nanang. Token itu digunakan untuk bisa istilahnya itu loginnya untuk mendapatkan datanya agar semua user itu bisa mengakses semua endpoint atau URL yang sudah disediakan sama pihak ketiganya. Jadi kalau di sini di case Desert ini itu menggunakan token. Ada lagi yang case yang lain itu menggunakan APP-ID atau case saja sudah bisa. Itu sesuai dengan developer yang sudah membuat API-nya. Oke, lanjut. Sekarang pada bagian untuk hari ini saya akan menjelaskan bagian login sama redirect.php. Tadi waktu di Mas Firdaus tadi, saya buka dulu projectnya. Pas waktu untuk mendapatkan tokennya, itu kenapa kok tiba-tiba langsung bisa dapat token gitu? Itu ada 2 step. Kalau di Desert itu pada step pertama saya bukakan dulu untuk dokumentasinya. Di sini cara untuk mendapatkan token, yang pertama itu mengakses link ini atau link ini. Misal di sini saya buka. Dan ada 2 tahap. Yang kedua yaitu mengakses link ini. Aslinya itu kalau tanpa login.php atau redirect.php ini itu kita sudah bisa langsung menggunakan. Misal di sini saya contohkan versi URL-nya langsung. Saya copy saja ini. Pada bagian your app-id ini dengan app-id kita. Misal saya copy app-id saya. Paste di sini. Lalu redirect URI ini isi dengan yang redirect URI yang sudah kalian buat tadi yang di API-nya. Misal di sini saya copy di sini. Dan untuk permission-nya ini kalau di OAuth-nya ini itu basic access. Sedangkan kita nantinya akan menggunakan edit sama update. Itu membutuhkan permission manage library sama delete library. Itu di dokumentasinya ada. Saya bukakan dulu. Pada permission delete itu menggunakan permission delete library. Lalu kalau untuk create sama update itu menggunakan manage library. Jadi pada linknya ini kita hapus dulu linknya.
kita ganti dengan NX library, lalu koma, delete library. Pak enter. Nanti akan ke redirect ke halaman ini, kita lanjutkan saja. Oke, kita tinggal masukkan script-nya. Script key-nya. Oke. Paste. Ini juga mendapatkan token. Jadi pada ini kita akan membuat login-nya agar tidak ngetikkan link URL yang panjang tadi, yang panjang ini ke sini. Jadi langsung ngetik lagi URL ini. Jadi kita akan membuat istilahnya itu membuat custom login-nya. Ini untuk penjelasan custom login. Sekarang coba untuk membuka yang sudah di-download tadi. Membuka link ini untuk custom login. Saya kirim di public chat dulu. Nanti itu akan diarahkan ke link Pastebin. Ini sudah saya buat, jadi kita copy ini, kita copy. Kita copy di login.php. Oh, ini masih template yang udah jadi kemarin, saya hapus dulu Saya hapus dulu template-nya. Bentar. Template yang udah di-download pada link tadi yang di-share sama Mas Firdaus. Yang ini kita ekstrak di web servernya. Oh ya, ini kenapa kok direct ke Laragon www? Karena web server yang saya pakai di sini saya pakai Laragon ya, bukan SAM. Tadi kan Mas Firdaus menjelaskan untuk SAM. Hasilnya itu sama aja. Yang penting nantinya bisa dijalankan untuk menjalankan web server PHP. Kita install komposernya. Oke, kalau sudah lanjut buka ke editornya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kalau menghasil Studio Code tinggal ketikkan kode sama titik. Nanti akan buka jendela Visual Studio Code-nya. Sekarang lanjut ke login.php. Di sini belum ada backend-nya. Jadi saya copy dulu
code yang sudah saya buat ini, yang saya share di public chat, itu paste di atas ini. Oke. Selanjutnya, bagian redirect.php. Saya share dulu di public chat. Kalau sudah dibuka, kita copy, paste di PHP. Untuk penjelasannya, kita di sini menggunakan metode get untuk menangkap atau mengirim app.id name ini. Selanjutnya, pada if ini digunakan untuk mengecek apakah kalian sudah, istilahnya form itu sudah ada inputnya atau belum. Misal saya buka dulu projectnya. Jadi ketika kita sudah klik atau ketik masuk ini, itu nantinya akan ngebaca dalamnya if ini. Oke, kita coba untuk pembuktiannya. Kita komen dulu ini. Misal saya vardan dulu untuk isinya app.id-nya. Misal saya coba untuk mengisinya. Ini mendapatkan app.id yang didapatkan dari form bawah sini. Form ini mengirim metode get. Metode get ini mengambil dari URL. Dari URL ini, app.id. Lalu saya tangkap menggunakan $get app.id. Oke. Selanjutnya app.id ini saya manfaatkan atau saya tampung ke dalam variabel app.id ini. Jadi isi app.id atau isi variabel app.id ini mendapatkan dari link yang ada di sini atau 1231 yang sudah kita inputkan atau saya inputkan tadi dan dapat dari sini. Oke, selanjutnya pada header location ini itu ngambil dari documentation API dari dasarnya. Saya buka dulu dasarnya. Yang out. Ke sini. Ini sama. Yang membedakan di sini itu adalah your app.id ini. Di sini supaya dinamis, saya gunakan variabel. Jadi ini semisal case lain, kalau kalian inputkan misal 222, sudah masuk, nanti yang di sininya itu akan 222. Lalu yang membedakan di sini pada link yang di OAuth itu defaultnya itu basic access. Di sini juga kita atau saya sudah ganti menjadi manage library sama delete library. Ini digunakan untuk create sama update, lalu delete library ini digunakan untuk permission-nya delete. Oke, lanjut. Untuk app.id ini karena ada dua tahap login untuk mendapatkan token, maka app.id ini saya simpan ke dalam session agar pada redirect.php itu mendapatkan app.id-nya. Jadi untuk link selanjutnya, misal di sini, pada documentation-nya untuk mendapatkan token itu membutuhkan app.id, script yang ada di dashboard dasarnya, yang di sini, script key-nya,
lalu kode. Kode ini dia generate otomatis dari dasarnya udah generate otomatis ketika kalian sudah mengakses link yang atas tadi. Di sini akan nge-redirect dan ngelempar kode. Oke. Selanjutnya nanti akan output akses tokennya. Jadi untuk redirect.php saya coba dulu untuk login atau masukkan app ID saya. Lanjutkan saja. Nah, di sini kode ini itu generate otomatis dari dasarnya. Jadi nanti kita tinggal mengisikan script-nya saja. Kita copy dulu script saya. Ini kita sudah berhasil mendapatkan token. Itu aslinya bisa langsung menggunakan atau menggunakan link ini. Kita bisa copy di sini. Berhubung di sini nantinya kita akan membuat sebuah aplikasi, jadi membuat custom login sendiri. Di link yang ini itu dimasukkan ke dalam aplikasi atau nantinya akan kita pakai. Oke. Lanjut untuk penjelasan redirect.php. Pada redirect.php ini saya menggunakan metode post. Metode post ini untuk mendapatkan app ID, kode, sama script. Itu di sini, app ID, kode, sama script. Oke. Pada app ID yang di redirect ini kenapa kok langsung muncul? Pada value-nya ini saya menampilkan session yang dari login.php. Dari login.php saya tampung ke dalam session. Pada redirect.php ini saya ambil untuk mendapatkan app ID. Lalu pada kode ini saya ngambil dari get atau dari URL. Ini ada redirect atau dari dasarnya. Itu sudah ada get code ini. Tinggal kita ambil saja menggunakan cara $get kode. Untuk script ini kita nanti akan inputkan dengan script yang ada pada application dasar yang di sini. Script. Lalu ketika disubmit itu menggunakan metode post. Maka di sininya if iset $post, saya cek di sini apakah ada isinya atau tidak. Kalau ada, nanti akan mengirim $post app ID, $post kode, sama $post script. Ini diambil dari dalam form ini. Name app ID, name kode, sama name script. Oke, sekarang coba kita faktam dulu satu persatu. Misal PPRD coba apakah ada isinya. Kita masukkan dulu app ID-nya.
pada variabel ini appid, kode sama script ini itu isinya sudah ada sesuai dengan input yang sudah saya ketik tadi. PPID-nya ini, kodenya sesuai dengan URL ini pada form ini, kode $kode, lalu script yang sudah saya kopas di form tadi juga tertampung di sini. Untuk penjelasan URL-nya, pada sini itu menggunakan OAuth yang di dokumentasinya yang versi kedua atau yang langkah kedua yang di bawah sini. Saya kopas dulu, saya samakan. Ini window open ini bawaannya JavaScript, jadi langsung redirect kalau dia open dengan targetnya blank. Jadi ketika disubmit langsung buka ke halaman baru. Maka ini ngelempar ke halaman baru, www.connectdashboard.com, OAuth, akses token, appid. Appid ini jadi nanti isinya akan ini, lalu script ini saya berhubung pakai variabel maka isinya akan sesuai dengan variabelnya. Lalu yang terakhir ke balik. Ini kode. Yang lebihnya nanti window open ini isinya akan seperti ini. Oke, kita coba dulu. Kalau sudah mendapatkan token, saya refresh dulu. 12. Terus sudah mendapatkan token, itu di token.php paste di sini. Ini nantinya akan dipanggil pada playlist dan pada track. Jadi tidak ada penulisan berulang. Jadi saya simpan di token.php. Oke, selesai. Selanjutnya, barangkali ada yang bingung atau ada yang ingin bertanya, langsung ke diskusi saja. Untuk ini nanti akan saya jelaskan. Kalau ada yang bingung dan ada pertanyaan. Untuk menambahkan, jadi API ini biasanya didesain, API ini memang sebenarnya adalah sesuatu yang ada di luar aplikasi kita gitu kan, dan itu bisa kita akses menggunakan apapun bahasa pemrogramannya. Mau kita menggunakan PHP, mau menggunakan Java, mau menggunakan bahasa pemrograman yang lain, itu rata-rata bahasa pemrograman menyediakan fasilitas untuk terkonek ke API. Di mana API yang kita gunakan ini adalah API yang jenisnya menggunakan RESTful API gitu ya. Jadi karena dia sifatnya
memanfaatkan protokol HTTP atau web gitu. Jadi itu bisa diakses oleh apapun, yang penting bahasa pemrogramannya mendukung untuk terhubung ke protokol HTTP tadi, begitu ceritanya. Silahkan untuk lainnya, mungkin ada yang mau bertanya. Diingatkan kembali untuk mengisi kuesioner yang tertera pada catatan bersama, dan untuk link grup WA juga sudah ada di catatan bersama. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami sangat berharap teman-teman yang join di BIMTEK ini pada akhirnya bisa mengembangkan aplikasi yang memanfaatkan API, entah itu API-nya dari Deezer ini tadi atau menggunakan API dari provider lain dengan kepentingan yang lain. Misalnya ada yang ingin membuat aplikasi tentang apa begitu. Nah, nanti tinggal cari API-nya mana yang kira-kira cocok. Jadi teman-teman bisa nyari juga di internet, ada banyak tersedia API, entah itu yang publik, yang tersedia secara umum, terutama ya karena kalau yang private ataupun yang di situ ada pakai partner segala macam, di situ biasanya ada pembayarannya ataupun harus ada syarat-syarat tertentu. Jadi untuk belajar kami menyarankan bisa menggunakan API yang sifatnya publik saja. Oke, jadi harapan kami teman-teman bisa paham sampai bisa bikin aplikasi, harapannya selama 5 hari ini. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Harapannya ya pada akhirnya teman-teman dalam 5 hari ini muncul bisa menghasilkan satu aplikasi gitu ya, sesederhana apapun. Terima kasih.
Silahkan teman-teman, mungkin ada yang masih bingung pada program ataupun lainnya bisa ditanyakan langsung melalui chat publik. Kalau berdasarkan pengamatan kami sementara ini sih, saya kira enggak ada. Jadi untuk keamanannya sendiri itu, ini keamanan antara aplikasi dengan provider API-nya ya. Nah, kalau sisi keamanan mungkin di situ sudah di-handle sama token tadi. Jadi token itu dia sifatnya private, jadi hanya bisa diakses ataupun hanya bisa token itu istilahnya semacam kunci begitu ya. Jadi yang menghubungkan aplikasi kita dengan API tadi. Nah, token itu sifatnya unik. Jadi setiap user itu beda-beda. Jadi itu saya kira sudah secara default memang konsepnya begitu. Jadi sudah dibikin aman API-nya dari sisi API-nya sendiri. Nah, terkait Gazelle ini kan dia sifatnya hanya sebagai klien saja yang mengakses. Dan dia harus mengikuti aturan-aturan yang sudah disediakan oleh si penyedia API, dalam hal ini Deezer. Nah, Deezer sudah memberikan konsep pengamanan sedemikian rupa, antara lain menggunakan OAuth 2 tadi. Jadi di situ konsep autentikasinya menggunakan OAuth. Jadi sudah ada fasilitas untuk pengamanan jalur akses datanya. Dan di situ Deezer juga sudah menerapkan HTTPS gitu ya. Jadi akses resource-nya juga sudah saya kira secure menggunakan HTTPS, tidak menggunakan HTTP yang biasa protokolnya. Jadi insya Allah sih sudah aman. Tinggal nanti kalau dari sisi aplikasi kita sendiri, nah itu nanti pengamanannya ya dari kita sendiri. Misalnya nanti aplikasi yang kita buat itu kita bikin model login. Kalau misalnya memang aplikasinya dirasa cukup penting untuk diamankan gitu ya. Atau kalau misalnya aplikasinya mau dibikin aplikasi yang sifatnya publik ya sudah. Ya mungkin nggak perlu login dan segala macam gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Nanti aplikasinya mau di model seperti apa. Mungkin ada pertanyaan lain untuk yang lainnya, silakan ditanyakan. Mumpung ada ahlinya di sini. Dari penjelasan Mas Bagus ini tadi, apa ada yang kurang dipahami? Atau ada yang masih bingung terkait alur bagaimana mengakses API? Jadi pada prinsipnya API itu kan kalau REST API gitu, jadi itu dia
menyediakan data biasanya, di mana data itu nanti bisa kita akses ataupun kita modifikasi menggunakan protokol HTTP, begitu kan? Di mana protokol HTTP itu ada GET, ada POST, ada PUT, kemudian ada DELETE misalnya. Jadi itu yang kita gunakan ketika mengakses API. Nah, untuk bisa mengakses data atau resource yang ada yang disediakan oleh API itu tadi, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah itu tadi. Yang pertama kita harus membuat mendaftarkan aplikasi kita dulu ke penyedia API. Ya, karena nanti kita mendapatkan kalau di Deezer istilahnya app ID, jadi application ID. Jadi nanti untuk keperluan koneksi aplikasi kita ke API-nya. Jadi harus ada identifiernya, ada identifikasinya di server Deezer-nya sana. Jadi kita harus membuat aplikasi dulu di Deezer, di developers.deezer.com tadi kalau misalnya kita mau memakai API-nya Deezer, atau kalau menggunakan API dari provider yang lain juga sesuai dengan dokumentasi yang sudah diberikan. Jadi rata-rata memang kita harus membuat aplikasi dulu atau mendaftarkan aplikasi kita ke provider, di webnya provider. Nah, kalau sudah kita daftarkan, biasanya kita akan mendapatkan secret key tadi, yang mana itu kita gunakan untuk istilahnya semacam autentikasi tadi, yang pada akhirnya bisa menghasilkan token. Nah, token itu nanti yang baru bisa kita gunakan untuk mengakses atau memodifikasi data lewat API tadi. Nah, kalau kita nggak punya token, nggak punya akses token, ya istilahnya kita mau mengakses juga nggak bisa. Jadi di situ ada istilahnya token ini, ya itu tadi, untuk kunci. Jadi agar bisa mengakses data dari API, melalui API. Kira-kira begitu. Jadi pada prinsipnya alurnya begitu tadi, kita daftarkan aplikasi kita dulu, baru kemudian nanti tinggal kita terapkan atau kita akses API-nya dari aplikasi yang akan kita kembangkan, kita coding begitu. Kalau pakai PHP ya PHP, kalau Java ya Java, kalau yang lain juga pakai yang lain, disesuaikan. Library-nya juga kita gunakan. Kita pilih library tertentu untuk sebagai klien API-nya, untuk koneksi HTTP-nya begitu ya, koneksi melalui protokol HTTP. Nah, baru nanti kita dapatkan tokennya. Jadi kita akses datanya itu harus dapat token dulu. Nah, kalau tokennya sudah dapat, nah nanti biasanya tokennya itu yang kita selalu sertakan di dalam setiap kali kita mengakses API. Dan itu biasanya ada masa waktunya, jadi akan habis juga atau refresh dalam waktu tertentu, yang mana nanti kalau kita mau mengakses API selanjutnya itu kita harus request token lagi, begitu biasanya. Jadi itu juga salah satu untuk pengamanan ya, pengamanan dari sisi API-nya, dari developernya sana. Oke, begitu. Ada yang kurang jelas barangkali bisa ditanyakan kembali. Jadi BIMTech ini kita selenggarakan Senin sampai Jumat besok. Kalau untuk sesi online atau presentasinya jam 10 sampai jam 12 siang. Kemudian selebihnya bisa kita lewatkan atau diskusi via grup WA yang sudah ada. Jadi seumpama nanti setelah ini teman-teman mau mencoba menerapkan atau mengikuti apa yang sudah dipresentasikan oleh Mas Bagus dan teman-teman dan Firdaus tadi, bisa dicoba di rumah atau di tempat masing-masing. Nah, nanti ketika ada kesulitan bisa didiskusikan di grup WA. Nah, kalau sekarang karena masih jamnya BIMTech sampai jam 12, bisa ditanyakan di sini gitu. Jadi teman-teman bisa langsung mencoba. Kalau misalnya masih ada kesulitan, silakan disampaikan, didiskusikan. Kita bahas bersama-sama begitu. Terima kasih.
Untuk tambahan informasi, jadi API ini memang merupakan salah satu kalau sekarang REST API begitu ya, itu sangat-sangat intens digunakan untuk saat ini karena memang rata-rata sekarang kalau tren platform yang digunakan oleh para pengembang ataupun user itu kan antara lain mobile ya, mobile, di mana nanti kadang-kadang pengembang itu juga tidak hanya mendukung satu platform saja. Jadi misalnya dia mengembangkan aplikasi mobile, tapi dia juga mendukung atau membuat aplikasi versi webnya misalnya. Nah, di situ penggunaan API ini juga cukup membantu, terutama kalau misalnya kita ingin mengintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi pihak ketiga. Jadi misalnya kita ingin membuat aplikasi kayak ini tadi semacam musik player, tapi kita tidak ingin karena kalau musik itu kan biasanya harus ada data dan seterusnya begitu kan. Nah, sementara kita nggak punya data, nah kita bisa memanfaatkan dari penyedia API ini, contohnya Deezer. Jadi kita bisa mengakses ya. Cuma kalau yang versi public API ini kita hanya bisa mengakses preview musiknya saja. Jadi musiknya hanya terbatas beberapa menit saja. Jadi tidak semuanya karena memang juga ada hubungannya dengan lisensi begitu ya. Jadi rata-rata para pencari kerja ataupun para klien yang pengen membuat aplikasi ini juga biasanya ya API ini salah satu hal yang harus dibuat atau dipakai begitu. Contoh paling sederhana aja untuk proses pembayaran. Proses pembayaran, jadi kalau misalnya kita membuat aplikasi yang di situ ada transaksinya, transaksi pembayaran misal, nah maka di situ cara paling mudah adalah, atau setidaknya kalau misalnya kita kerjasama dengan bank, memanfaatkan virtual account dari bank begitu misalnya, nah itu juga kita akan menggunakan API. Jadi untuk bisa terhubung dengan transaksinya bank, nanti ada semacam konfirmasi otomatis, virtual account dan seterusnya, itu kita menggunakan aturan yang diberikan oleh bank. Nah bentuknya apa? Bentuknya API itu tadi. Jadi memang sangat penting untuk kita bisa paham tentang API kalau misalnya kita memang berencana untuk mengembangkan aplikasi. Sementara itu tambahan saya. Mas Bagus, barangkali ada tambahan, Mas Firdaus. Oh ya, sedikit menginformasikan saja sih. Untuk hari ini kita belum memanfaatkan library dari Gazelle. Jadi ini menggunakan header location untuk redirect dan Windows Open dari JavaScript juga untuk redirect. Jadi pada pertemuan hari ini belum menggunakan library dari Gazelle. Untuk pertemuan kedua baru menggunakan library dari Gazelle. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oh ya, untuk tadi saya ingin tambahkan sebentar sebagai gambaran penjelasan tentang penggunaan sebuah API itu bagaimana sih. Nah, oke, saya akan share screen sebentar. Nah, seperti yang dijelaskan tadi sama Pak Nanang, itu berikut adalah salah satu gambarannya. Nah, di sini kita ibaratkan, contoh di sini ada sebuah airline. Airline di sini adalah semacam maskapai penerbangan gitu loh, maskapai penerbangan. Kemudian di sini ada sebuah bank. Nah, di sebuah bank ini itu membuat sebuah API-nya sendiri. Di sini ada API sendiri. Bank ini mempunyai sebuah API, misalnya punya API, ya. Bank ini punya API. Kemudian airline juga ini mempunyai membuat
API juga di sini. Nah, kedua-dua ini itu sama-sama membuat apa namanya API ya. Bank ini membuat API-nya buat pembayaran dan lain-lain. Airline ini buat maskapai ini juga membuat API-nya untuk booking tiket dan lain semacamnya. Kemudian bank dan airline ini bisa terhubung karena adanya API. Ya, bank dan airline ini bisa terhubung karena adanya API. Kemudian di posisi ketiga di sini ada sebuah all shop. Kita ibaratkan semacam e-commerce gitulah, semacam e-commerce gitu, ya all shop ya e-commerce. Nah, si e-commerce ini itu dapat mengakses airline dan juga bank karena adanya API juga. Dan dari e-commerce ini, dari all shop ini, kita dapat melakukan pembayaran atau booking tiket ke airline, ke maskapai penerbangan melalui pembayaran via bank. Nah, jadi itulah manfaatnya API. Jadi semua aplikasi ini bisa saling terintegrasi karena adanya API. Di komunikasinya terjalan lebih baik. Jadi kita cukup pegang HP, pakai HP saja untuk pesen booking tiket melalui pembayaran via bank melalui aplikasi tadi, e-commerce tadi, melalui aplikasi online shop itu tadi. Nah, kurang lebih seperti itu sih penjelasan saya. Sambil nunggu barangkali Bapak Ibu, Saudara atau teman-teman yang join mungkin bisa disampaikan di chat barangkali atau di grup WA boleh. Nanti kira-kira rencananya mau mengembangkan aplikasi apa bagi yang ingin mengembangkan sampai jadi aplikasi. Apakah mau sekedar mengikuti apa yang nanti kita sampaikan, kita membuat aplikasi player musik dan manajemen playlist gitu, atau ingin mengembangkan aplikasi yang pakai API dari tempat lain. Mungkin bisa disampaikan di chat. Jadi nanti biar kita juga ada gambaran. Jadi biar nyambung nanti. Monggo silakan kalau misalnya ada yang perlu disampaikan di luar topik. Yang penting masih ada hubungannya dikit lah. Nggak ada masalah. Di kuesioner ini tadi saya cek
bahasa pemrograman yang dikuasai rata-rata memang PHP dari teman-teman. Kemudian ada juga yang pakai Java, ada juga yang pakai Dart atau Flutter gitu ya. Oke, nah nanti kalau misalnya mau sharing juga silakan. Barangkali kalau Java mungkin saya pernah pegang begitu. Kalau Flutter, kalau saya sih terus terang masih belum pernah pegang. Tapi mungkin kalau misalnya secara konseptual ataupun nanti barangkali bisa saya coba bantu untuk ini, barangkali ya bisa kita diskusikan bareng-bareng begitu. Jadi kalau saya sendiri memang lebih banyak pegang PHP begitu. Java pernah pegang, kalau Flutter masih belum kalau saya sendiri. Pada intinya secara konsep nggak ada bedanya sih antara satu bahasa pemrograman dengan bahasa pemrograman yang lain. Tinggal beda bahasa saja sama beda library yang digunakan. Kalau secara konsep sama. Jadi untuk bisa mengakses API dari bahasa apapun, dari program manapun, kita harus dapat tokennya dulu. Jadi dapat token, kemudian harus register aplikasi kita ke penyedia API-nya dulu, sehingga nanti baru bisa connect, nyambung, kita bisa dapat data, bisa modifikasi datanya. Jadi pakai bahasa apapun tidak ada masalah. Kemudian untuk platform yang digunakan, baik itu web ataupun mobile ataupun aplikasi desktop, aplikasi biasa begitu, juga nggak ada masalah, semuanya bisa. Tinggal nanti kita sesuaikan dengan library atau komponen yang disediakan di tiap-tiap platform. Kalau web otomatis kita menggunakan HTML, kalau desktop ya sesuai dengan library yang biasa digunakan. Java misalnya bisa pakai Swing atau yang lain. Kalau Flutter ya pakai Flutter sendiri. Tinggal nanti bahasanya bisa jadi pakai Dart gitu ya. Oke, bebas saja bahasa yang mau digunakan apa, tidak ada masalah, nggak harus PHP. Barangkali ada yang pengen mencoba menggunakan Python atau yang lain juga silakan, tidak ada masalah. Pada intinya harapan kami setidak-tidaknya teman-teman yang mengikuti BIMTEK ini bisa sampai menghasilkan satu aplikasi yang paling sederhana sekalipun, pokoknya bisa connect ke API plus bisa mendapatkan data atau memodifikasi data gitu. Di chat saya share tautan ke penyedia API, terutama ini kaitannya dengan kesehatan begitu. Di barangkali teman-teman ada yang ingin mengembangkan aplikasi, misalnya di sini ada API yang bisa kita pakai untuk mendapatkan code misalnya. Jadi misalnya kita ingin membangun web misalnya yang di situ sedia yang bisa memberikan informasi atau istilahnya kata-kata motivasi gitu ya, yang berhubungan dengan istilahnya motivasi terkait pengembangan kesehatan begitu misalnya. Jadi biar lebih sehat dan seterusnya, biar lebih terutama di COVID, keadaan COVID seperti ini kan biasanya kita butuh motivasi begitu ya, terkait biar lebih sehat.
Nah, maka di sini kita bisa memanfaatkan API ini karena dia ada yang menyediakan data-data terkait quote tadi atau kata-kata mutiara yang bisa kita gunakan. Nah, nanti tinggal kita baca saja dokumentasinya, apa saja data yang bisa kita akses, biasanya bisa kita temukan di website penyedia API-nya tadi. Jadi tinggal nanti aplikasi apa yang mau kita kembangkan, kita coba cari API-nya sebagai penyedia data barangkali begitu. Oke, begitu ya. Jadi nanti teman-teman bebas mau mengikuti buat aplikasi sesuai yang kita sampaikan menggunakan API dari Deezer atau dari tempat yang lain, tidak ada masalah. Nanti bisa kita diskusikan barangkali ketika proses pengembangan ada yang kurang jelas atau kurang dipahami. Selama kita bisa paham begitu, kita coba diskusikan sama-sama.
Baik, waktu untuk BIMTEK-nya tinggal 5 menit lagi untuk bisa kita komunikasi di tampil ini. Nanti kalau misalnya masih ada yang dibingungkan, bisa di chat lagi di grup WA. Sederhana apapun permasalahannya silakan disampaikan, tidak ada masalah, tidak apa-apa. Daripada nanti pada akhirnya kita apa yang kita harapkan tidak kesampaian begitu. Jadi ada masalah apapun bisa disampaikan, silakan. Tidak perlu takut malu kalau misalnya memang ada hal-hal yang kurang dipahami, ditanyakan saja. Jadi biar lebih bermanfaat, tidak sekedar paham saja, tapi juga bisa sampai membuat aplikasi gitu. Kalau saran dari saya, mungkin bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Mas Bagus dan Mas Firdaus tadi. Studi kasusnya bisa ngikut dulu ke studi kasus yang sudah kita sampaikan pakai teaser. Nah, kalau sudah selesai bisa berhasil, maka nanti kalau saran dari kami sebaiknya juga mencoba untuk menggunakan API dari provider yang lain. Jadi untuk bisa semakin memperlancar, kita bisa berkoneksi ke API begitu. Jadi tidak hanya ke teaser tapi juga bisa ke tempat yang lain. Tujuannya ya itu tadi, biar semakin lancar untuk bisa connect ke API tertentu. Mungkin itu saja tambahan terakhir dari saya. Nanti bisa ditutup oleh Mbak Nadia sebagai moderator hari ini. Mas Bagus atau Mas Firdaus, apa ada tambahan? Ya Pak, tidak ada Pak. Cukup Pak. Terima kasih. Jadi itu topik hari ini. Mungkin bisa disampaikan di grup aplikasi apa yang akan dibuat. Sederhana saja, saran dari Pak Nanang. Kita sama-sama belajar di sini. Mungkin kita bisa lanjut besok. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk mengisi kuesioner dan gabung grup WA agar kita bisa diskusi di luar jam BIMTEK. Saya selaku moderator hari ini mengucapkan terima kasih yang banyak untuk para audiens yang telah menyempatkan ikut BIMTEK. Semoga bermanfaat. Kita lanjut untuk materi besok. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.